Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kelas 11 IPS dan kelas 11 Agama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, khususnya aspek kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explain yang berarti penjelasan atau paparan. Lalu, di dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara lengkap. Nah, pekan kemarin, kalian sudah mencari beberapa contoh teks eksplanasi di internet atau di buku. Nah, di dalam teks eksplanasi tersebut, tentu menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu ya. Ada yang tentang fenomena alam, fenomena sosial, atau juga peristiwa yang lain. Teks eksplanasi yang menjelaskan suatu terjadinya fenomena alam dapat membahas hal-hal seperti banjir, tsunami, tanah longsor, salju, dan sebagainya. Nah, memang biasanya teks eksplanasi berisi penjelasan terjadinya suatu fenomena alam. Nah, selain fenomena alam tadi, di dalam suatu teks eksplanasi juga dapat membahas fenomena sosial. Fenomena sosial yang dibahas dalam teks eksplanasi biasanya ada kemiskinan, ada pengangguran, demokrasi, pemilihan presiden atau pilkada, dan sebagainya. Jadi, banyak fenomena sosial yang dapat dibahas dalam teks eksplanasi. Nanti tergantung dia mau bahas fenomena sosial apa. Nah, di teks atau di pertemuan ke-6, kalian sudah membaca sebuah teks. Ini ya, um, yang ada di bahan ajar kemarin di pertemuan ke-6. Nah, di teks ini, dia membahas tentang fenomena proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia jelaskan di situ ada proses terjadinya peristiwa ya di situ mulai dari di sini ada struktur tentang pernyataan umumnya, di sini tentang proklamasi kemerdekaan itu apa, kemudian di sini ada urutan kejadiannya ya dari paragraf kedua sampai terakhir ini adalah urutan kejadian. Nah, kemudian kita masuk ke aspek kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di dalam suatu teks eksplanasi aspek kebahasaannya banyak. Nah, yang akan kita garis bawahi di sini ada 3, yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan juga kata teknis atau peristilahan. Nah, di sini yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kita tahu adalah kata hubung. Lalu kausalitas itu apa? Itu yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Dan masih banyak contoh yang lain. Nah, contoh penggunaannya atau penerapannya, ini kita pakai teks yang di pertemuan 6 ya. Nah, di sini ada kutipan teksnya. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Nah, di sini untuk menghubungkan sebab akibat, nah, di sini ada akibatnya. Akibatnya adalah beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Di sini ada akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ini. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia, tetapi juga harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, untuk menghubungkan dua ini, untuk menghubungkan sebab dan akibat ini, digunakanlah kata hubung oleh karena itu. Nah, itulah contoh penggunaan atau contoh penerapan konjungsi kausalitas. Nah, berikutnya kita masuk konjungsi kronologis. Nah, yang dimaksud dengan kronologis, kalau yang
sudah belajar sejarah di kelas 10, itu kan ada urutan-urutan waktu ya. Jadi secara kronologis. Kronologisnya seperti apa? Akan dijelaskan secara runtut ya. Dari awal hingga akhirnya seperti apa. Nah, jadi di sini ada kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contoh konjungsinya ada kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Oke, contoh penerapannya kita pakai dari teks yang di pertemuan 6 lagi. Nah, di sini ada segera setelah pengangkatan para gubernur pada tanggal 2 September 1945, pemerintah RI menugaskan gubernur-gubernur itu untuk menyiarkan berita proklamasi di wilayahnya masing-masing. Nah, di sini ada konjungsi kronologis setelah. Nah, setelah apa? Setelah ini. Pengangkatan gubernur pada tanggal 2 September 1945. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pemerintah RI menugaskan gubernur-gubernur itu untuk menyiarkan berita proklamasi di wilayahnya masing-masing. Jadi, konjungsi kronologis ini digunakan supaya dia bisa membentuk suatu urutan waktu yang tepat ya. Kemudian di dalam teks eksplanasi juga ada yang disebut dengan kata teknis atau istilah. Nah, di teks pertemuan ke-6 tadi, itu eksplanasinya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sana memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan proklamasi. Misalnya ada panji-panji, ada pemerintah, ada siaran radio, gubernur, dan sebagainya. Tentu istilah-istilah ini akan disesuaikan dengan topik yang dibahas dalam suatu teks eksplanasi. Misalnya kalian cari teks eksplanasi tentang ekonomi, tentu di dalamnya ada istilah-istilah ekonomi. Kalau misalnya teks eksplanasinya tentang tsunami, pasti berkaitan dengan tsunami ya, ada ombak, air, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam suatu teks eksplanasi digunakan istilah-istilah supaya di situ para pembacanya atau pendengarnya mampu mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Seperti itu. Nah, begitu untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi, di dalam suatu teks eksplanasi ada beberapa aspek kebahasaan, di antaranya ada 3. Ada konjungsi kausalitas, itu tadi ya, yang sebab akibat. Kemudian ada konjungsi kronologis untuk menyatakan urutan waktu, sebagai setelah, kemudian, lalu, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kata teknis atau peristilahan yang disesuaikan dengan topik yang dibahas pada suatu teks eksplanasi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.